Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Azrina dari kelas 10 IPS 1. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya. PowerPoint tersebut berjudul Kewirausahaan. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai mitos yang salah tentang kewirausahaan seperti yang ada pada gambar. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. McClellan pada tahun 1966 mengatakan bahwa sifat kewirausahaan bukanlah terbentuk dari keluarga, melainkan terbentuk dari lingkungan. McClellan juga mengatakan ada beberapa faktor-faktor khusus yang memengaruhi pembentukan sifat seorang kewirausaha. Faktor tersebut adalah hal yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Sebagai contoh, dengan memberikan dorongan untuk lebih maju dan berprestasi tanpa adanya tekanan yang dapat mempengaruhi sifat kewirausahaannya. Kembali ke topik awal, yaitu tentang mitos yang salah tentang kewirausahaan. Maka mitos yang salah tentang kewirausahaan adalah antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi wirausaha yang sukses itu adalah bakat. Dapat ini ada karena pada zaman dahulu hanya orang yang berani dan takut gagal yang bisa menjadi wirausaha. Namun pendapat tersebut menjadi keliru karena menjadi wirausaha yang sukses itu tergantung cara mengatasi dan mengurangi risiko. Tidak benar kalau dikatakan menjadi wirausaha itu adalah bakat. Dan ada dua cara yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mempunyai keberanian besar dalam membuka wirausaha. Pertama, ada belajar untuk mengurangi risiko atau kegagalan, yaitu melalui uji coba atau ritual, ikut dengan orang lain yang telah sukses terlebih dahulu. Setelah itu, kalian baru bisa memulainya secara mandiri. Yang kedua, yaitu membentuk tim, skill, atau keterampilan usaha agar menjadi bagian dari bisnis yang dibentuk. Jadi, bagi Anda yang memiliki rasa takut belum jadi anggota tim dan teman Anda ada yang ahli bidangnya, bisa menjadi pemimpin dan motor penggeraknya. Terus yang kedua yaitu menjadi wirausaha itu faktor keturunan. Belum tentu seorang pedagang mempunyai anak yang pedagang juga. Namun yang pasti orang tua pedagang tersebut cenderung menginginkan anaknya menjadi seorang pedagang. Mitos yang ketiga yaitu untuk memulai wirausaha diperlukan modal yang banyak. Ini merupakan mitos atau kekeliruan. Ini merupakan mitos yang keliru karena modal bisa kita peroleh dari mana saja. Salah satunya dengan bekerja dengan sang pemilik modal atau dapat meminjamnya ke bank. Mitos yang keempat yaitu untuk menjadi seorang wirausaha harus memiliki peluang emas dulu. Padahal peluang itu dapat Anda peroleh setelah Anda meneliti dan ke lapangan dan sering mengamati pasar atau industri terlebih dahulu, kemudian menghubungkannya dengan personality atau kepribadian. Untuk itu, putuskan menjadi wirausaha dan kemudian cari peluang emasnya. Tes yang kelima yaitu menjadi wirausaha harus nekat. Dikarenakan modal uang dan waktu terbatas, jadi kenekatan itu kadang diperlukan. Tapi, nekat juga perlu alasan yang kuat. Selain Anda mempunyai keberanian, Anda harus mempunyai perencanaan, penelitian, dan Anda harus memiliki konsep wirausaha. Ada beberapa alasan sehingga seseorang itu tidak minat untuk berwirausaha, antara lain seperti berikut. Itu tidak tahu bagaimana caranya. Anda harus mempelajarinya dahulu, memilih buku pengetahuan, trik dan tipsnya, tahu prosesnya, dan kemudian belajar strategi kewirausahaan. Dan akhirnya Anda dapat mengenal dan Anda menjadi mahir dalam berwirausaha. Bisa dengan mencoba terlebih dahulu atau mengikut dengan teman yang sudah sukses terlebih dahulu. Akhirnya Anda menjadi mengerti dan termotivasi untuk menjadi wirausaha. Dan lihat kembali bagaimana proses dan tahapan untuk menjadi wirausaha yang sangat cerdas atau smart di materi sebelumnya. Yang kedua, yaitu tidak mempunyai pengalaman. Jika Anda mempunyai pengalaman, Anda tidak pernah mencoba untuk masuk ke dalamnya dan mengetahuinya lebih luas lagi. Anda pada akhirnya akan mengerti dan jatuh cinta kepada kewirausahaan jika Anda mengenalnya dengan baik, yaitu sebagai ilmu untuk mencari nafkah. Dan sekarang Anda harus mempunyai ilmu itu. Yang ketiga, yaitu tidak memiliki modal atau uang.
Modal untuk menjadi wirausaha itu tidak hanya uang, tapi ada modal lainnya yang dapat digunakan sebagai modal awal dalam memulai usaha. Kerja keras di awal dan setelah sukses hidupnya akan terus selalu nyaman dan terus mengelola usaha hingga usaha menjadi mesin uang. Bahkan ketika Anda tidur pun wirausaha tetap akan menghasilkan. Sehingga pada masa tuanya bisnis dapat diwariskan kepada anak cucu karena tetap dapat menghasilkan. Dari uraian yang telah saya sebutkan tadi, jelas sekali banyak alasan dan faktor penghalang menjadi wirausaha yang sukses. Faktor-faktor itu antara lain: 1. Rasa takut yang berlebihan. 2. Tidak ada rasa percaya diri dan yakin bahwa masa depan akan sukses. 3. Bingung. 4. Malas. Dan yang kelima, mencari-cari alasan yang tepat untuk menghindari profesi wirausaha. 6. Suka menunggu dan menunda-nunda pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.